anak-anak kelas 6. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak tahukah tanggal berapa Indonesia merdeka? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Tanggal 6 Agustus 1945, bom atom meledak di Hiroshima. Jepang yang saat itu sedang menjajah NKRI melemahkan pertahanannya dan terbentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Lalu tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI berubah nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu tanggal 9 Agustus 1945, kembali bom atom dijatuhkan dan kali ini ke kota Nagasaki oleh Amerika Serikat. Nah, tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar di radio bahwa Jepang menyerah melawan sekutu. Nah, agar Soekarno tidak terpengaruh oleh Jepang, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Kemudian Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta, tepatnya ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun konsep kemerdekaan. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan naskah proklamasi di kediamannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Nah, ada 5 makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan ke dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain
bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada orang lain. Dan yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang makna proklamasi, sekarang kalian akan melakukan refleksi. Silahkan dituliskan refleksinya dan dikerjakan di buku ya. Yang pertama, mengapa manusia itu membutuhkan kemerdekaan? Yang kedua, apakah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hadiah? Yang ketiga, jika negara yang menjajah kita datang ke Indonesia dan meminta maaf, apakah kamu bersedia memaafkan? Yang keempat, apa hal yang bisa kita syukuri setelah penjajahan? Yang kelima, apa makna kemerdekaan sesungguhnya bagi kamu? Dan yang keenam, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Nah, anak-anak, silahkan dituliskan di bukunya dan dikerjakan, karena setelah ini kita akan meeting dan kita akan bahas refleksi yang telah kamu buat. Sampai di sini pembelajaran kita dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.